Kalau mau coba-coba mending nggak usah. Jangan lakukan sesuatu yang coba-coba. Sebelum saya punya ladang, punya garapan, saya hanya punya kambing ini. Orang-orang pada panen jagung paling nggak kalau seperempat itu paling min kan 2 ton. Ya. 2 ton itu sekitar harga duit sekitar 3 juta sewaktu itu ya. Atau 5 juta. Itu kalau saya punya ini babon-babon 6, itu yang cemple lanang saya jual 2 juta. Itu kan udah sama hasilnya dengan orang panen jagung. Iya, betul sekali. Jadi itu yang saya manfaatkan. Ada yang punya ladang secara langsung benar-benar ladang ditanami jagung. Kalau saya mencintai ternak dan diurus dengan tenanan, kalau benar-benar sungguh-sungguh mencintai, kita jual satu sama aja dengan panen jagung. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung ke peternakan tradisional teman-teman ya. Saya akan review kandang ini. Saya akan mencari informasi bagaimana cara beternaknya. Tradisional ini menguntungkan atau tidak, samben itu menguntungkan atau tidak. Nah, nanti akan saya bahas. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin untuk review kandang jenengan ya. Oh, monggo silakan. Ini alamat Nama dimana? saya Suparno, alamat saya itu Wana. Kalau kelurahannya tuh Wana, Kecamatan Melinting. Dusunnya Dusun 9 ya. Cuman paling dekat sama Waringin Jaya. Waringin Jaya. Iya, Waringin Jaya ngidul teko Dusun 5. Oh gitu. Ini lokasi kan Dusun 5 Waringin Jaya. Cuman kalau KTP saya masuk Wana Waninting. Oh gitu, masih masuk ke Wana ya. Iya. Secara KTP no domisili Waringin Jaya ini. Iya iya. Ini jenengan posisinya lagi pelihara kambing jenis apa nih? Hanya rambun-rambun aja, Om. Rambunan ya? Rambunan. Pasti ngarit tiap hari. Ya pasti ngarit. Pasti ngarit. Kalau namanya merepotkan itu sebenarnya yo repot nggak repot ya karena kita seneng yo. Dari seneng wong seneng ki nggak kepikiran repot, Om. Nggak ada repot karena saya sekalian ke ladang. Itu begitu pulang itu udah bawa rumputan model gini kan banyak sekali di ladang tuh ya. Anu ya, Pak. Ini jenis bayeman, ada ya? pelintingan ini buat makan apa itu, ada kambing suka, sapi juga seneng gitu loh. Jadi nggak pilih-pilih. Iya. Jadi sekalian aku ke ladang, sekalian bersih-bersih di bawah lada itu, pasti pulang bawa ini suket ini. Tani ya? Tani ya? Tani, hanya petani lada. Tani lada. Iya. Wah, keren tani lada ini. Tapi sayang ngurungane regone iki, cemurah. Biasanya duitnya gede. Duitnya ladanya podo bae. Cuman untuk 3 dan 4 tahun ini kayaknya lada anjlok, sangat anjlok harganya. Oh gitu. Iya. Tapi untuk kambing sendiri ini jenengan emang hanya sekedar sampingan atau untuk usaha toh, Mas Parno? Sebenarnya ya dibilang sampingan ya sampingan, dibilang usaha ya karena menguntungkan kan gitu ya. Dibilang sampingan karena saya nggak terlalu mengfokus harus ini terus itu enggak. Saya itu petani gitu. Petani ya. Jadi selain kambing juga ada sapi. Jadi kan gitu. bareng-bareng jalan gitu loh. Jadi Mas Parno untuk anu ya, untuk pelengkap usaha lah ya. Iya, ini hanya buat sampingan atau bisa dibilang tambahan lah. Tambahan. Kalau mulai ternak yang jelas itu dari 2005 ya Om. Cuman itu ya gitu-gitu aja, cuman maksudnya gitu-gitu aja tuh. Begitu udah ada 10, 15 kita jual semua, kita beliin sapi. Oh gitu. Kalau udah dapat sapi itu kita jual biasanya beli ladang atau tanah gitu. Jadi nggak sampai sekian puluh, 30, 40 tuh enggak. Ya. Untuk kedepannya ada keinginan khusus babon-babon untuk breeding. Betul. Untuk breeding. Belajar dari teman-teman yang lain juga ini ya. Sangat menguntungkan. Dari modal 3 juta yang udah saya lakukan itu ya, dalam waktu setahun 2 bulan yang lalu itu, sekarang udah dapat jadi 12 loh ini. Nggak terasa. Mana iya. 2 kali. Jadi kalau kambing yang rambun ini kan dalam 7 bulan itu udah mana. Yang penting kalau dia udah mulai lagi minta kawin, secepatnya dikawinkan. Jangan sampai males. Kalau kita males ya gimana mau dapat hasil. Tuh lihat sembelih-sembelihnya. Ini kan nggak tahu teman-teman nih di luar sana nih. Sebenarnya wayah kawinnya itu tuh berapa bulan dari kelahiran toh? Itu kalau rambun, jenis rambun loh ya. Iya. Kalau jenis rambun itu paling lama 3 bulan. 3 bulan paling ya? lama. Pasti minta kawin. Iya. Kalau enggak kita kasih makan yang macam sejenis kayak daun apa ya namanya? Daun kates ya. Kates. Nah, daun kates Supaya. buat supaya dia berai. Iya Mas Parno. Tapi biasanya sih enggak sih. Tadi tuh jenengan nyemprot apaan itu? Oh, itu buat ini Mas. Apa? Gurem-gurem ya. Rengit, macam rengit, terus ada lagi lalat kadang lah, semut, lalat iya. Itu Biar dia fungsinya seger buat makan. apa? Biar enggak gatel.
Itu dalam 2 minggu sekali saya kasih itu semprot biar nggak gatel-gatel, terus di bulunya itu jadi nggak itu, jadi bagus lah intinya. Nanti dia kalau udah kering tuh kelihatan mengkilat gitu. Itu untuk obat sendiri apa tadi yang disemprotkan? Itu kadang cuman pakai pasta, kadang pakai regen, nggak mesti. Atau regen ya? Iya. Berarti itu apa namanya, untuk penghilang kutu-kutu ya? Betul, penghilang kutu-kutu juga sangat bagus buat kesehatan. Kalau tempatnya nyaman, dia tidurkan juga enak. Bukan masalah kotor dan bersihnya loh ya. Maksudnya pertama ya bersih, maksudnya bersih dari sampah-sampah, terus yang lebih utama bersih dari sesuatu yang rengit, yang kecil-kecil itu ya, kelihatan nggak kelihatan di mata itu malah bakteri itu yang utama. Kalau cuman sampah-sampah gini itu kalau udah kena itu kan nggak ngaruh. Tapi kalau bakteri macam kayak rengit terus gurem-gurem itu yo sangat mengganggu di kulit. Itu ya. Sangat mengganggu di kulit kambing itu. Iya. Makanya tergajah dari kadang gudik gitu ya. Ini gara-gara gurem, kurang semprot. Jadi peternak. Kendala apa yang jenengan alami? Kendalanya naik udan urung ngarit gurku. Iya. Ya naik udan urung ngarit gitu. Liyane kuwi kayane enggak, karena seneng sih ya. Iya. Kadang ndelok wedhus ngene iki lho, lagi pada mangan rebutan ini iki lho. Ki naik gur seneng lho, Om. Tenan, teman-teman semua ya. Kalau ngeliat kambing lagi pada makan rebutan gini, tuh naik gur seneng. Jadi kendalanya kalau hujan dan belum ngarit itu ya repotnya di situ aja. Iya. Minumnya kita kasih obat cacing itu aja. Kalau misalkan ada yang kembung itu ya dia nggak mau. Cuman kasih air kelapa aja kalau saya tuh ya. Air kelapa muda itu aja. Udah kasih minum itu aja. Itu aja. Yang lain nggak ada. Oh gitu. Yang saya alami cuman begitu. Jadi kalau untuk pemberian kelapa itu di saat kembung aja ya? Iya, di saat kembung aja. Sebenarnya kalau lagi nggak kembung ya sama air kelapa itu paling seneng. Malahan? Iya. Kalau nggak percaya ya teman-teman semuanya, kalau misalkan di rumah itu ada mungkin bos kelapa atau apa, itu ambil airnya buat kasih minum ini, pasti seneng ya? Pasti seneng. Ya, namanya peternak itu kan berkembang ya. Berkembang yang tadinya 2 juta atau 3 juta dalam setahun itu udah positif, cari 5 juta itu paling gampang. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Satu ini loh ya. Babon. Itu kalau jenis breeding. Babon mana 2 lanang-lanang. Itu kalau lanang-lanang udah termasuk super loh ya. Apalagi mana wedok itu tetap sama. Tapi untuk penjualan sendiri jadi bagaimana Mas? Sekarang tuh banyak sekali kita jual itu di pasar juga banyak. Terus lagi dengan cara orang bibit itu banyak. Jadi nggak bingung kalau masalah penjualan. Mas sebenarnya kalau untuk peternakan sendiri ini bisa nggak mencukupi untuk kebutuhan ekonomi keluarga? Sangat bisa. Contohnya gini kalau saya ya. Sebelum saya punya ladang, punya garapan, saya hanya punya kambing ini. Orang-orang pada panen jagung paling nggak kalau seperempat tuh paling min kan 2 ton. 2 ton itu sekitar harga duit sekitar 3 juta sewaktu itu ya. Atau 5 juta. Itu kalau saya punya ini babon 6, itu yang cemple lanang saya jual 2 juta. Itu kan udah sama hasilnya dengan orang panen jagung. Iya betul sekali. Jadi itu yang saya manfaatkan. Ada yang punya ladang secara langsung benar-benar ladang ditanami jagung. Kalau saya mencintai ternak dan diurus dengan tenanan, kalau benar-benar sungguh-sungguh mencintai, kita jual satu sama aja dengan panen jagung. Iya, itu kita jual satu aja itu sama juga dengan panen ya Om ya.
Kenapa jenengan milih breeding? Dari modal yang utama mungkin cuma sedikit, tapi yang untungnya itu berkali-kali. Karena mungkin untuk breeding ini perlu tekun ya. Jadi bukan sekedar untuk bergemuk saja. Iya. Intinya tekun. Kalau nggak tekun itu jangan bilang harap mau sukses ya. Tenan, kalau nggak tekun apapun nggak akan sukses. Jadi menurut jenengan kunci sukses itu apa? Harus tekun. Harus tekun. Harus tekun. Orang yang tekun itu nggak ada konfirmasi segala macam ini dan itu karena dia seneng Mau hujan, mencintai. mau panas. Iya. Terus tetap jalan. Bener juga ya, iya tangga tekun ya Mas. Harus tekun. Alhamdulillah selama sekitar 5 tahun ini saya bisa beli pekarangan dan juga bikin rumah ini ya. Bikin rumah ini? Iya. Dari kambing ini? Dari kambing. Bela. Awalnya saya cuma dapat 2 kambing, terus saya piara selama 3 tahun. Saya beli sapi, dapat beli sapi. Ini sapinya di ladang tuh habis ngobat itu tadi di sana. Ceritakan terus. Nah, setelah beli sapi, sapiku tuh mana pertama lanang, kedua kali lagi lanang lagi. Iya. Terus saya bisa beli pekarangan, beli. Itu karena apa? Karena tekun. Tekun Dan aku kan orang udah dari- berumah tangga, jadi saya dan istri saya tetap berjuang dalam arti ya biasanya ning ladang terus ngarit, berarti nggak kroso. Bisa kebeli, alhamdulillah beli pekarangan, bikin rumah dari ternak awalnya. Karena saya itu asal dari Cilacap aslinya Mas. Lu jenengan asli Cilacap? Asalnya dari Cilacap, terus saya masuk ke Lampung Timur sini itu tahun 2005. Saya sebenarnya tukang konveksi, bikin baju cewek. Oh gitu ya. Cuman sekarang begitu masuk Lampung saya udah punya tekad nggak akan ke Jakarta lagi. Jadi dari pekerjaan seorang konveksi Hmm. terjun ke dunia Iya. pertanian dan Iya. peternakan, gimana susahnya jenengan dulu? Ya sangat susah lah Mas. Sangat susah dalam arti aku nggak iso cara ngarite lho zaman biyen iki kur tak cekeli ngono kuwi. Nah saiki walah. Mahir. Pakare lah. Iya. Ini kalau untuk di kambing dengan di sapi bedanya apa? Kalau di sapi itu tabungan yang agak gede, jadi kalau kita nggak mungkin jual dalam waktu setahun 2 tahun, paling min itu 5 tahun kita baru jual. Ya. Intinya supaya pentok gitu. Jadi misalkan punya modal baru 10 juta, udah beliin semple anu pedet aja. Oh, gitu. Tuh. Meringkes sing ketoke mau kandangnya mau penuh, ringkes dadine pedet. Ya. Ngono. Iki masukkan babon-babon yang baru. Tuh. Tapi kalau untuk kendala kematian, jenengan mengalami nggak ini untuk cempe atau kambing atau indukan atau apa gitu? Kalau musim kemarin ya waktu corona yang pertama, Ya. saya pernah sekali. Apa itu? Ya itu. Mungkin corona itu bukan sama manusia aja ya penyakit itu. Anaknya itu dua-duanya mati. Iya. Cuman itu. Jadi Karena- cempenya ya. Cempenya. Tapi Yang kalau lain nggak pernah. untuk induk atau jantan Nggak pernah. nggak pernah ya. Nggak pernah. Sebenarnya kalau buat tip ya jangan mencontoh saya. Yang penting pertama lakukan dengan seneng. Pertama. Ya. Terus yang kedua lagi harus tekun lah. Kalau nggak seneng gimana mau tekun, ya kan? Kalau mau coba-coba mending nggak usah. Kalau coba-coba nggak usah. mending nggak usah. Mending nggak usah. Oh gitu ya. Nggak coba-coba mending nggak usah. Jangan lakukan sesuatu yang coba-coba. Kalau buat belajar kita lihat. Kalau sudah mencintai, kalau kita pertama kan lihat dulu baru mencintai toh, Iya seneng. Lah kalau sudah seneng, ya pasti harus tekun lah. Mm-mm. Kalau nggak seneng nggak bisa tekun. Target ke depan apa jenengan? Target ke depan untuk mungkin habis lebaran mau bikin kandang, pengen breeding babon-babon, ya biar ternak lebih banyak lagi. Oke, nanti saat jenengan buat kandang, membesarkan kandangnya, bisa hubungi saya akan kesini lagi dan Amin. minta kopi lagi di sini. Amin. Oke. Amin. Amin. Mas Amin. Maro, terima kasih nih atas bincang-bincangnya. Iya ya. Semoga kedepannya saya dan jenengan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Peternakan jenengan semakin berkembang biak dan barokah. Amin. 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 Mohon izin untuk pamit saya. Silakan. Untuk Silakan. kembali. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Itu guys perbincangan saya dengan Mas Parno, seorang peternak tradisional ya. Peternak kambing secara tradisional itu ternyata ya menguntungkan. Tidak semua yang dibilang sambian itu tidak menguntungkan. Karena tujuan kita sudah jelas. Beternak itu kalau untuk sambian yaitu untuk tabungan masa depan. Nah, tujuan ini harus dipahami. Walaupun hanya sambian tapi harus difokuskan dalam perawatan agar bisa menghasilkan seperti yang dijalankan oleh Mas Parno ini. Oke guys, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.